Wah, gokil. Oke, jadi ini adalah workshop lu. Ini workshopnya. Tuh, gue akan pasang joknya ini pakai LV. Gue masukin 106 butir diamond. Dan tiap diamondnya ada sertifikatnya. Di motor ini? Di motor ini. Gimana Royal People? Roy Ricardo X MWM. Ini Aerox, John. Jadi ini bukti kalau custom itu tidak melihat brand. Nggak melihat harus moge, harus motor mahal. Aerox pun bisa jadi mewah. Yo, what up people? Back again with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Masih di KRTV. Terima kasih buat Royal People, like, comment, subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang seperti biasa sangat spesial Royal People. Sekarang gue udah ada di daerah. Mas, ini daerah mana, Mas? Hah? Kresek, ya. Kita lagi ada di daerah Kresek, di tengah banyak pabrik tangki minyak. Ya, di sini ada sebuah hidden garage, bukan hidden garage kali ya, hidden bengkel gitu, Royal People, yang mungkin beberapa Royal People belum tahu ini di mana. Ini pertama kali akan digeledah, kita akan kupas tuntas. Katanya banyak jin di dalam karena dia bisa ngerjain sesuatu dalam waktu sangat-sangat cepat ya. Dan di sini tempatnya untuk surga-surga para pecinta motor. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa. Kita harus semprot parfum dulu biar tamu kita nyaman, tidak terganggu ya. Ini jangan lupa, kalau siang-siang gue suka pakai parfum Your Studio yang Dirty Mind. Kita semprot dulu, lihat nih. Spray damkar ya, John. Lihat ya. Satu, nih cara semprot parfum gini ya. Dua, kalau mau beli ada di deskripsi ya, oke? Cuma 189.000 doang, lu wangi selama 8-12 jam, oke? Kita lanjut lagi. Ini disambut ya langsung sama apa nih? Wall of Fame kali. Ada nama gue, John. Gue udah penasaran nih, bagian dalamnya katanya di sini banyak motor-motor yang sangat-sangat ajaib. Kita langsung lihat tempatnya. Welcome. Om Wahab, apa kabar? Ricardo, alhamdulillah baik. Gila, ini dia nih. Akhirnya datang juga. Yoi, kita. Yang punya tempat daerah Kresek. Pakai kantong nggak nih? Enggak, kresek doang. Kresek doang, nggak pakai kantong. Gue boleh masuk nggak? Silakan, langsung. Gue boleh geledah. Boleh semuanya. Lu yakin? Bongkar semua, yakin. Ini kesempatan terakhir lu untuk cabut. Enggak. Kita langsung ke dalam aja. Berani? Berani. Oke, yuk masuk. Wih, gila. Ya, Gila. Langsung disambut sama logo kita. Wah, Mirip gak ya? mirip. Nggak ya, beda ya? Iya, beda. Ini mirip logo gua zaman dulu yang nggak jadi. Apa itu nama logonya? Namanya dulu gua mau bikin brand Most Wanted. MW. Jangan-jangan MWM ini singkatan dari Most Wanted Modified. Bener juga. Oke. Ini sebenarnya apa nih, Om? Jadi ini tuh garage custom. Jadi kita ngebangun motor custom sesuai request dari klien. Jadi kita bikin tuh benar-benar dari nol, dari rangka, dan kita bisa bikin semua. Kayak ini contohnya ya, dari mulai velg ini kita bikin, ya, body juga ini kita bikin, gitu. Termasuk lampu-lampu, terus aksesoris-aksesoris yang ada di sini. Gitu. Oke. Mungkin biar lebih paham lagi Royal People ya, ini sebenarnya bengkel plus cafe gitu. Oh iya, ada kafenya di atas. Atau gimana? Bengkel lebih fokusnya kemana sih MWM ini? Kalau di atas itu sih sebetulnya launch aja sih, tempat nongkrong. Namanya kita hobi custom. Biasanya kan custom itu bukan cuma tentang hasil, tapi tentang proses. Dimana ada beberapa orang yang custom motor di sini, mereka pengen ngikutin prosesnya. Dan tempat tunggu kita siapkan di atas, ruang tunggunya launch yang modelnya kayak cafe gitu. Berarti not for public. Not for public. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ini tempat modifikasi lah ya. Tempat modifikasi. Oke, kita langsung disambut sama motor apa dulu nih? Ini motor apa? Harley Davidson V-Rod. Oh, ini V-Rod. Oke. Konsepnya apa nih? Ini biasa orang bilangnya, kalau gue sih bilangnya sport ya, sport cruiser. Sport cruiser. Ya, karena memang kalau kita bicara Harley, apalagi bicara heritage, biasanya Harley itu kan klasik kan. Iya. Gitu. Kalau ini dibikin sport. Biasanya kan V-Rod gitu kan stylenya yang benar-benar mapak ya. Betul. Ini nggak terlalu mapak ya. Ini ada airsusnya. Ada airsusnya. Ada airsusnya. Di sebelah mana dia airsusnya taruh? Jadi tombolnya ada di sebelah sini nih, gue umpetin. Oh. Jadi ini bisa turun. Oke. Bisa pendek, bisa tinggi. Ini di airbrushnya
apa nih konsepnya? Konsepnya ini Gundam. Nah, kalau Gundam, lu nonton iya. kartun yang dulu, Iya. ini Gundam. Makanya di sini ada shield Gundamnya kan. Oke, jadi pertama kali langsung disambut sama Virot Gundam. Gundam. Oke. Nah, ini bodinya karbon nih. Oh, ini karbon? Karbon. Gue boleh ketok ya? Boleh. Izin ketok dulu. Bukan cuma ketok, ini bisa di pelintir-pelintir juga dan dia nggak crack. Serius tuh? Nggak crack. Lu boleh coba, lu boleh. Nanti nih. kalau Nih, lu zoom patah aja. gue nggak tanggung. Nggak bakal patah, nggak bakal patah. Coba. Lu lipat-lipat aja. Gue paling demen nih ngerusakin barang-barang. Bercanda ya, izin ya. Tes ya. Coba. Kita lihat, Zoom aja, zoom. kamera siap? Ya, siap. Oh iya ya. Gila. Karbon nih, Bos. Karbon ya. Tapi kalau tabrakan tetap rusak kan? Tetap rusak dong kalau tabrakan. Cuman kenapa karbon biasanya kan keunggulannya lebih ringan, Iya. elastis gitu. Iya. Jadi buat motor Harley Davidson yang cc-nya gede, berat, dipasangin body karbon, Jadi enteng. meroket loh. Yo, bener roket ya. Oke. Di sini banyak banget motor, jadi kita mungkin nggak bisa terlalu detail satu persatu motornya ya, karena nanti episode-nya jadi 3 jam. nih ya. Panjang banget. Panjang banget. Oke. Dan di sebelah kiri kita ini yang agak-agak unik. Ini motor apa sih? Lu tebak dong. Coba ya, gue tebak ya. Ini dari Yamaha. Yamaha. Yang gue banget, Anak Aerox. Ngabers. Aerox. Ini Aerox. Ngabers. Ini Serius? Ngabers premium. Serius Om? Ini Aerox. Kacau John. Ini Aerox John. Jadi ini bukti kalau custom itu tidak melihat brand, nggak melihat harus moge, harus motor mahal. Aerox pun bisa jadi mewah. Oke. Ketika di custom di tangan yang tepat dan ngerjainnya serius. Detail juga ya. Ada grafir-grafirnya. Ada emas ya, Pak. Ini emas. Oh, ini emas. Serius? Sama kan? Wih, sama nih, emas ya. Ada emasnya. Kalau gua emas. Ini emas. Berapa lama nih bikinnya Om? Ini karena dulu kita belum ngembangin mock-up pakai 3D print, jadi ini masih manual, masih Oke. tradisional pakai kertas-kertas. Iya. Dulu kita bikin ini tuh kalau nggak salah sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Ya, karena dulu kita belum pakai teknologi. 6 bulan belum pakai teknologi. Lama. Oh, kelamaan ya? Tolong jangan ngomongin waktu ya. Ada apa nih? Ada yang saya nggak tahu? Nanti saya Ada yang saya nggak tahu nih. nanti aja. Video ini masih awal-awal ya. Nanti Iya. terlalu panas ini Jadi video dia masih ya. tradisional. Dulu bikin mock-up-nya pakai kertas, Ya, oke. dibalut satu-satu gitu, terus diresin. Dan ini bahannya masih fiber. Oh, ini fiber. Ini fiber. Kalau yang itu udah karbon. Oh, ini ya? Ini CNC aluminium. Oh, ini CNC aluminium. Ya. Oke. Ini konsepnya dari siapa awalnya? Konsepnya sih kalau orang bilang ini namanya motor futuristik katanya. Futuristik. MWM ketika ngekonsepin sebuah motor kita nggak pernah dibatasi oleh sebuah konsep. Limitasi Jadi kita konsep. bener-bener imajinasi kita apa, nah itu yang kita coba realisasikan. Oke, jatuhnya ini motor keberapa? Waduh, kalau suruh ngitung kita MWM dari 2015. Oh, MWM itu udah lama. Udah lama. Iya. Guanya kurang banyak. nyampe berarti ya. Aduh. Gue baru tahu. Sayanya yang kurang terkenal. Kayaknya lebih ke saya yang kurang terkenal. Oke, kita lanjut lagi berarti ya. Dari bahan Aerox, Ya. sisa apa aja? Mesin kayaknya, karena semuanya udah ganti baru, kayak rangkanya ini kita bikin baru, body secara keseluruhan ini bikin baru, termasuk velg juga kita bikin custom. Suspensi ya, kalau suspensi aftermarket lah ya. Aftermarket ya, iya. Merek umum kayak ini, Ohlins. Gue lagi liatin dulu nih ya. Gue lagi mencerna ini Aerox gimana prosesnya bisa sampai kayak gini. Sama ada yang unik nih. Apa Ini tuh? kalau tombol ini gua pencet, set, Wih, iya. set, Coba. Kalau pencet ini nih. rem, Nyala dong remnya dong. remnya nyala. Gue kira lampu Harus depan dong. yang nyala. Oh, emang ada ya kalau pencet rem lampu depan nyala? Oh, gua nggak tahu. Bukan di Indonesia. Oh, bukan di Indonesia. Bukan di Oke. Indonesia. Wih, ini lucu banget ya dibikin bolong gini ya, futuristik banget ya. Jadi Iya, ide awalnya karena mau bagaimanapun Matic itu diciptakan buat bawa galon. Yes, betul. Jadi ini buat galon. Buat galon. Awalnya. Awalnya. Tapi pas udah ganteng kok sayang ya. Iya, bener juga. Iya. Galonnya kemahalan, taruh di Ya, sini. akhirnya bisa lah kali buat boncengan. Emang ini bisa boncengan? Bisa. Gimana caranya? Coba, gua naik lo di situ ya. Iya. Gua kayak ini dong, kayak tuyul di sini taruh. Oke, coba gue boleh naik nggak ya? Boleh, silakan. Gue mau tes dulu nih di atas lucu Aerox sih, ini. lu tinggi segitu naik motor gini. Iya ya, coba tes. Nah, kakinya ke depan. Set. Wih. Anjir, ini nyala nggak? Nyala. Gue juga lupa lagi. Ini motor lo tuh bukan nih? Nah. Oh, ini udah
Oh, knalpotnya nggak terlalu lu sangar-sangarin ya? Jadi knalpot sengaja gue pasang standar dulu. Oke. Kalau sebelumnya ada di sebelah kanan, di sini. Sebelah kiri. Oh sorry, sebelah kiri. Tadi gue Sebelah kanan. kiri. Oh iya, sebelah kanan lo ya. Dan motor ini kita lengkapi semua kayak lampu depan, lampu rem, lampu sen gitu. Rem depan belakang, suspensi depan belakang, dan nanti spion juga ada. Ya. Secara aturan layak jalan. Safety riding ya? Nah, safety ridingnya juga udah kita lengkapin lah. Proper ya? Proper buat di jalan raya. Ini suara apa nih? Remote-nya, Pak. Oh, remote-nya. Oke. Ini 6 bulan doang ya bikin begini ya? Ya, Anjir. karena waktu itu kita masih ya tadi gue bilang ya tradisional, makanya cukup lama waktu bikin ini waktu itu. Rapi sih. Cakep cuy. Terus kita juga ngembangin part-part yang bikin pakai 3D print kayak ini stop lamp. Oh, ini stop lamp 3D Iya, print 3D awalnya? print. Gue bikin Oke. 3D Ini? print resin. Nah, ini untuk ngelengkapin aja biar ada plat nomornya. Oke, tetap legal. Ini ya, Tetap road legal ya? Betul. Iya, iya. Oke, gue penasaran prosesnya seperti apa sambil kita Oke. menuju ke dalam. Katanya di situ Wow. banyak jin. Waduh ya. Jin-jin yang mengerjakan karena dia bisa mengerjakan motor dari nol sampai jadi itu 1 bulan. Katanya gitu. 3, Pak. Oh, 3 bulan. 3 bulan, John. Oke, kita lanjut dalam. Siap. Ini apa sih? Koleksi aja sih. Jadi gua suka ngumpulin barang-barang unik juga. Kayak di dalam tuh ada Nike, ada baju-baju Dijual? branded juga. Ya, harga cocok bisa dibungkus. Anjir, 46 juta. Gila, ini bisa dimalingin dong. Udah tahu kan? Udah tahu kan pasti kan? Iya, anjir 46 juta. Ini berapa juta nih? 3,8 kaosnya. ASSC. Jadi ini ya TTA aja ya. TTA anjir, kit ada juga kan. Ya, kan berarti tahu. Iya, iya. Berarti tahu. Ini nggak ada merchandise bawa pulang nih. Tergantung nanti penontonnya. Oke. Nih ada motor-motor ya nih, Honda Baja. Ini sebetulnya CBR loh. Hah? CBR 250 Thailand. Oh. Yang sport. Iya, iya, iya. Ya, gue bikin rangka baru, gue bikin bodi baru, mesinnya masih CBR. Itu apa? Silinder. Kalau ini Benelli PE. Oh, ini Benelli. Ini karya kita jadul banget, udah lama banget, makanya bisa dilihat build quality-nya jauh sama yang sekarang. Nggak kayak sekarang ya? Iya. Oke. Gue penasaran lihat karya-karya terbaru dari lu kayak gimana. Kita langsung masuk ke dalam. Karena ini cuma ruang tunggu doang ya, Om. Ya, ini ruang tunggu kita. Tuh ruang tunggu ada sepatu-sepatu, Ada sofa. terus ada tangki-tangki, Iya, ya. ada layar, ada mikrofon. Wih, ini Tempat karaoke gitu. ini apa nih sebelum kita masuk? Ah, ini motor-motor bukan custom, kalau ini hanya modifikasi aja. Oh, modifikasi biasa. Ah. Oke, kita masuk ke dalam langsung ya. Siap. Wah, gokil. Gue bingung nih, mau mulai dari mana ya? Dari sini dulu, ya. Sisi Oke, kanan dulu yang oke. paling dekat. Oke, jadi ini adalah workshop lu. Ini workshopnya. Di sini ada beberapa divisi dari mulai metal works. Jadi orang-orang yang mengerjakan bagian metal kayak rangka, bodi aluminium, bodi galvanis itu dikerjakan di sini. Kalau gitu, pertama kali orang datang, yang dikerjakan itu Proses apa? awal. Proses awal dalam pembentukan sepeda motor, ketika udah jelas briefingnya, brief dari klien ke kita mengenai konsep, detail, gambar, bentuk segala macam, itu kita tuangkan dulu dalam gambar 3D. 3D. Gitu. Oke. Jadi kalau dari gambar 3D itu juga udah jelas dari mulai skala, dimensi, spesifikasi, part-part apa yang digunakan gitu. Itu bisa namanya gambar teknik kan. Oke. Di situ ukuran-ukuran semua udah dijelaskan. Dari gambar itu jadi acuan kita untuk membangun sepeda motor gitu. Nah, ini contohnya lah. Kita langsung ke sini. Pertama langsung ke metal Langsung dulu. ke metal dulu untuk Oke. proses pembuatan rangkanya dulu Oke, utama. kita lihat. Wih. Nah, kalau rangka inilah ya, contoh rangka ya. Oh, ini rangka di sini. Nah, ini gambar 3D-nya. Pasti lu bikin 3D dulu ya. Pasti bikin 3D dulu. Sampai approve baru lu jalan. Betul. Jadi Oke. kenapa kita bisa cepat? Karena kita udah matengin konsepnya itu di awal. Oke. Gitu. Jadi tidak ada perubahan bentuk pada saat proses produksi. Iya, iya, Karena iya. itu yang biasanya memperlama gitu kan, Oke. yang revisi-revisinya. Kita udah deal di awal bentuknya kayak gini, partnya kayak gini, speknya semua aksesoris kayak gini, udah kita langsung produksi. Gitu. Nggak bisa revisi lagi ya. Udah nggak bisa revisi lagi. Oke, makanya cepet. Kayaknya cepet. Baik, berarti pertama adalah bikin desainnya dulu dan Betul. RAB-nya lah kurang lebih ya. Desain dan RAB. Budgetnya berapa? Betul. Setelah disetujuin baru langsung dikerjain. Ya, seperti itu.
Oke, menarik nih, ada mesin-mesin juga ya. Ya, sini kita ada mesin bubut, milling, kita juga ada alat 3D 3D. print, ya, 3D print, 3D resin kita punya juga, bisa juga bikin, makanya kita bisa ngedevelop kayak lampu sen, lampu rem, ntar kita lihat lah hasil-hasilnya. Oke. Baik, kita mulai sini dulu, Yon. Ini motor apaan gini nih? Gokil. Ini basicnya Harley Davidson Road Glide. Road Glide. Road Glide. Panjang banget ya jadinya. Panjang, makanya ini kita namain limousine. Limousine. Jadi Harley Davidson Limousine. Ini udah berapa lama di sini? Ini kebetulan kita udah tandain. Oh, ada timeline-nya ya? Iya, kita udah timeline. Kita mulai dari awal Desember, tanggal 1. Tanggal 1 Desember. Iya, tanggal 1 Desember. Ini masuknya nih? Ya, itu masuknya. Oke. Dan deadline kita harus selesai di tanggal 5 Februari. 5 Februari. Artinya gue cuma dikasih waktu 2 bulan. 2 bulan kurang. 2 bulan Lebih dikit. 2 bulan lebih dikit ya? Iya. 2 bulan lebih 5 hari. Betul, karena Oke. motor ini yang nantinya bakal kita pajang di IMS rencananya. Oh, tanggal 5 5 Februari. Oke, harus jadi tuh ya? Harus jadi. Sebelum tanggal 5 dong berarti? Sebelum Kan sebelum eventnya tanggal tanggal 5. 5. Makanya ini deadline kita. Tanggal 24. Tanggal 24 Itu udah Januari. jadi. Harus udah Berarti lu jadi. cuma 1 sebulan, 2 lebih bulan dikit. kurang. 2 bulan kurang dong. Iya, 2 bulan kurang dikit ya? 2 bulan kurang dikit. Gila. Harus jadi. Ininya ya? Nah, ini gambarnya. Gambarnya ya? Denahnya? Ya. Blueprintnya? Blueprintnya, betul. Oke. Blueprintnya. Di sini udah dijelaskan panjang wheelbase-nya berapa, gitu kan, dimensi, semua ukuran rangka. Ini udah gambar yang ke proses ketiga. Proses awalnya udah kita ganti. Kalau Oke. proses awal tuh rangka. Berarti ada 3 kali gambar gitu? Ada 3 kali gambar. Yang harus diikutin sama builder lu? Betul. Menarik sekali ya? Makanya bisa cepet gitu? Ya itu, makanya bisa cepat. Oke. Baik, kita balik ke konsepnya nih ya. Ya. Ini adalah Road Harley Glide Road Glide Limousine. 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 Konsep dari siapa? Ide, lebih ke ide sih. Ide dari siapa? dari gua. Dari lu? Oh, ini Dari motor lu gua, sendiri? pure. Kebetulan motor MWM lah. Oke. Ini punya MWM. Gitu. Anjir. Karena kalau gua ditanya ini konsepnya apa, gua cari referensi pun nggak ada yang menjelaskan ketika desainnya seperti ini. Alirannya apa? Alirannya apa? Nggak ada gitu. Makanya gue coba bilang ya udahlah ini limousine gitu karena panjangnya. Apa yang pengen lu kasih lihat di konsep limousine ini? Pertama, hal baru lah, ide baru dari sebuah motor custom Oke. gitu. Jadi gua nggak mau membatasi imajinasi seseorang. Iya, iya. Silahkan lu liar imajinasi, sini ngobrol sama MWM, ntar kita realisasikan. Iya. Gitu. Nah, ini imajinasi lo apa? Awalnya sih gue pengen bikin motor yang terlihat mewah lah, motor yang mewah lah. Gitu. Jadi bukan cuman asal bagus doang, Iya. bukan cuman enak dipandang, lu harus mewah kan. Mewahnya ini apa nanti? Nah ini karena belum jadi ya. Iya. Pertama beberapa material yang kita gunakan aluminium, Oke. itu masih biasa. Oke. Kedua kita juga produksi menggunakan CNC, billet orang bilangnya. Billet, ya. Dan itu juga masih biasa. Yang mungkin nanti ada hal yang menurut gue luar biasa ya, karena gue lihat di Indonesia ini belum. Oke. Gitu. Gue akan pasang joknya ini pakai LV. Jok LV. Kulit joknya itu LV nanti. Aslinya. Asli dong. Nanti Gua ada KW-KW bukti- kayak baju gua. Ada bukti pembeliannya. Ada bukti pembelian. Ada bukti pembeliannya. Itu apa yang lu korbanin? Tas. Lu beli tas? LV nggak jual ini dong. Nggak jual, kulit. nggak jual dia Iya. kain per meter, nggak jual ya. kain per meter. Kalau dia bilang tadi, gue beli kain LV per Nah, meter. KW. Bohong. KW. KW. Produk lu dong. Hah? Produk lu dong KW. KW. Yang KW cuma baju sama liquid. Sama liquid. Ya, kalau parfum, Kalau kamu apa? Your Studio. Wih. Yoi. Pantes dari tadi wanginya kecium. Semprot dulu. Aduh. Wih. Jadi samaan kita wanginya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, gitu. Jadi gue beli tas dan nggak cukup satu tasnya. Nggak cukup satu? Nggak cukup satu Segini dong. dong? Karena Nggak ini cukup joknya satu? panjang. Oke. Gue beli 3 tas dengan motif lain-lain, beda-beda maksudnya. Dan tas itu akan gue rusakin, gue sobek-sobek, gue jahit ulang, baru dipakai sebagai kulit Jok. jok ini gitu. Dan mungkin bentuknya juga akan abstrak gitu. Jadi sengaja. lu campur jadi satu. Iya. Dalam satu media ini. Betul. Oke. Yang udah lu beli apa berarti? Motifnya? Tas itu 3 Yang gua beli. kotak-kotak itu? Kotak-kotak yang kayak Demier ya, Demier. kalau kayak nggak ini salah. ya, kayak catur ya. Iya. Ya. Terus yang logo LV Logonya gede LV gitu, sama? yang kecil-kecil logo LV. Ntar kita lihat lah. Nanti tasnya. kita lihat ya. Udah ada kok. Ada Iya. tasnya? Ada. Bener nggak nih? Ada. Oke. Ini ada LV-nya. Ada LV-nya. LV doang nggak cukup mewah menurut gua. Belum mewah ya. Kurang apa lagi? Ini jam lu kayak ada mengkilap-mengkilap gitu nih. Ini. Nah, Oh iya, ini boleh dites nih. ada emas sama diamond. Ada emas sama diamond. Ada emas sama diamond. Serius? Bahkan bukan cuma
cuma satu diamond. Gua masukin 106 butir diamond dan tiap diamondnya ada sertifikatnya. Di motor ini? Di motor ini. Di bagian mana? Di bagian lampu depannya nanti. Ada nggak? Nanti gue tunjukin lagi Oke. gitu. Jadi nanti di lampu depannya itu pakai diamond. Oke. Asik sih. Oke, berarti jok LV. LV, Lampu depan full diamond, Diamond. 160 butir. 106 butir. Asli bersertifikat. Asli bersertifikat. And then after that, Masih gua kembangkan lagi, masih ada beberapa lagi. oke. Nah, penasaran kan? Itu kalau dari soal kemewahan, apalagi yang beda dari motor ini selain dari bodinya yang panjang. Beberapa inovasi. Contohnya? Airsus, mungkin orang umum bilangnya Airsus, tapi kita bilangnya Oke. linear actuator. Apa itu? Itu part yang kita kembangin sendiri gitu. R&D sendiri. Kita R&D sendiri dan fungsinya Apa ini? apa ini? Ini nanti yang dibongkar. Oh, ini tas LV-nya. Tuh langsung dibawain nih. Langsung dibawa. Ditantangin Itu tas. dia. Ini sayang banget tasnya, mendingan buat gua nggak sih? Resipnya juga ada. Mana resipnya coba lihat. Nggak sebenarnya. Di manajemen ya? Hah? Ada di Ada di situ deh kayaknya. Anjir, bini gue sih sedih ngeliat tas beginian. Lu nggak sedih, Cut? Sedih. Tasnya dirobek-robek. Sedih. Lu nggak bilang ayam, mendingan buat gua ya. Tapi aku udah dibeliin kok. Oh, udah dibeliin. Ya, aku belum dibeliin ya. Aduh, maukah kamu jadi anakku juga? Oh ya. Oke. Oke. Aduh. Hah? Sedihnya di Nah. bukan cuma didudukin, dirobek. Didudukin Nah. masih nggak apa-apa. Tuh. Ada Damir. Damir, ini yang kotak-kotak tadi gue Yang bilang. kotak. Ini logo Ya. ininya, logonya dia. Sama ini ya, 3 tas LV. Kita cek Ya. keasliannya nih. Nah, ini beberapa aksesoris yang ada di tas ini juga nanti akan kita masukin Tempel. sini, betul. Oh, anjir. Tuh, guys. Diamondnya mau lihat juga? Diamondnya mana coba? Diamondnya. Ada nggak? Jadi Om. Diamondnya ini tuh. Ini masih R&D, Heeh. jadi belum jadi. Ini belum 106. Ini udah 106. Ini 106 nih. 106 butir. Yang tadi gua bilang, tiap butirnya ada sertifikatnya. Tiap butir Jadi ini ada satu sertifikat. kardus sertifikat diamond ini. Oh, nanti bakal lu pajang dong sertifikatnya. Iya dong, untuk menjaminkan keaslian. Iya, iya. Ini bakal ditaruh di Bagian depan, bagian depan sini ya. ya, di Gini? dalam sini ya. Oke. Kena tanah sih, kena cipratan tanah. Gitu. Sombong. Saya suka orang sombong. Yang sombong itu yang punya motor ini nanti. Yang punya motor siapa nanti? Belum ada. Oh, belum ada. Bang Roy mau? Wah. Anjir, boleh juga. Ini masih kosong SNK-nya ini. Serius? Masih atas nama MWM. Ini full paper. Full paper dong. Serius? Full paper dong. Pajak lengkap, pajak hidup. Wow, Wah, kita mah taat. gila, John. Tuh, anjir. Oke, habis ini disimpan dulu kali ya. Oke. Nanti, tapi kalau diamond sih nggak bakal pecah juga, aman. Yang paling karbonnya sayang. Nah, tadi lanjut ke linear actuator yang fungsinya sebagai air suspension. Oke. Nah, itu yang kita kembangkan. Karena kalau kita bicara air suspension, yang selama ini gua beli, itu gua nggak pernah puas. Karena kalau air sus, ketika dipendekin, secara suspensi dia nggak optimal. Oke. Dan ketika ditinggiin pun sama, masih kurang nyaman. Oke. Akhirnya gue bikin linear, yang dia sistem kerjanya sama kayak RHD di MotoGP, Ride Hike Device. Jadi motor bisa dipendekin, bisa ditinggiin tanpa mengurangi fungsi daripada shock breaker gitu. Oke. Singkat ceritanya berarti walaupun dinaik turunin, suspensinya tetap nyaman. sama kayak Dalam keadaan normal. Normalnya betul. ya. Kadang-kadang kan kalau Airsus dipendekin, diamblesin, di bawah jalan tuh udah nggak main. Nggak enak, Udah betul. nggak enak. Kalau ini berarti masih enak. Masih enak. Oke. Masih enak. Baik. Ini bisa dicontohin nggak? Gue harus manggil mekanik nih. Udah ada belum? Ada sih, ada. Boleh nggak? Kita angkat dulu ya ininya ya. Oke. Kelamaan di sini Kan biar kayaknya. dibawa. Waduh. Nah, Dibeliin. ini harus disampaikan juga nih. Apa nih? Ke penonton. Jadi video ini jauhkan dari ibu-ibu sosialita. Iya, bener Karena mungkin juga. akan menyakitkan buat mereka. Betul. Nah, Nanti, terus- waduh, nanti lu Dihujat ini lagi, gua. dihujat kaum Iya, pecinta itu loh. makanya. Wah, gua nggak ikutan ya. Gua di sini kan cuma, lu yang bawa tuh, lu yang ngomporin di sini. gua kan di sini cuma media doang. Cuci tangan dulu guys. Aduh, gua kayaknya jadi dapat ide baru nih John ya. Tuh,
kayak tertarik gitu untuk bangun project baru. Harus dong, harus dong. Cuma agak sedikit ini sih Om. Kenapa? Nanti diomelin netizen ya kan. Ada seru-serunya sama Royal People. Ntar gue diomelin Royal People kalau gue bikin project baru. Cuma jujur, gue sangat tertarik ya ngeliat-liat begini nih. Ini gue banget gitu. Gimana Royal People? Roy Ricardo X MWM gitu kan. Anjay. Iya. Nah, jadi apa gitu? Jadi apa nih kira-kira nih? Jangan sampai jilid 3. Oke. Berarti ini lu salah satu bengkel custom juga yang proper banget ya di Indonesia ya. Salah satunya ya. Kita mengupayakan itu gitu. Emang industri custom di Indonesia nih jalan gitu berarti? Intinya sih setiap bisnis ada yang dagang pasti ada yang beli, bro. Betul juga sih, nggak salah Yang sih. penting kan gini, yang penting gini, kita harus bisa memberi kualitas. Oke. Gitu, itu yang penting. Iya, soalnya kan ini lu lihat nih, ya, ibaratnya di restoran fast food ini. Iya. Ya kan dari sini lempar ke sini, ke sini. Betul. Jadi semuanya Ya, jadi dari satu tempat gitu kan. rantai produksinya dari mulai metalworks Iya. sampai ke body, Cat dan lain-lain. assembling gitu. Iya, semua iya. dikerjakan Mesin juga di bisa sini. ya? Mesin juga bisa. Mesin juga lu Kita kerjain ada sendiri? divisi engine juga. Wah, aman iya. berarti ya. Tuh. Nggak usah lempar-lempar ke orang ya. Ya, kita memang sebisa mungkin nggak vendorin ke orang. Oke. Jadi biar semua pekerjaannya benar-benar di bawah quality control MWM gitu. MWM ya, oke. Ini sih tombolnya belum gua pasang, Oke. tapi elektroniknya udah gua Di sebelah mana nanti yang install. kelihatan? Ada di dalam sih, gua umpetin nggak kelihatan. Oke. Tapi suspensinya ada di sini. Cuman kelihatan tuh naik turunnya, tuh. Oh, dari sini ini lah. ya. Tinggi ya. Ini segini. Ya, ini kan segini kan. 4 jari ya. Nah, dia naik tuh. Nah, sekarang kita tes suspensinya ya. Pada saat tinggi, Oke. ini gua dorong. Ini kan main ya. Iya. Nah, Pada saat turun, karena pendekin. Nah, turunnya juga lumayan cepet. Cuman karena ini bukan Airsus, Iya. ini elektronik, makanya nggak ada suara anginnya kan, nggak ada nggak ada ces suara gitu. balonnya ya. Betul. Ngisi angin di tabung. Jadi lu nggak Apa pakai ya? tabung di sini. Nggak pakai tabung. Cuma elektrik doang. Iya, elektronik. Oke, gue pegangin. Oh, oke. Lihat ya turun ya. Kelihatan nggak? Turun. Dan posisi pendek pun tetap main. Oh, oke. Iya. Jadi nggak mengurangi kenyamanan. Nggak mengurangi kenyamanan. Oke. Ini baru lu doang yang punya. Sejauh ini sepertinya iya, gitu. Ya. Baik. Berarti ada 3 Satu tadi empat kemewahan. poin lah ya. Oke. 4 poin yang berbeda dari motor ini. Yang pertama dari mulai desainnya. Desain, Yang kedua tadi kemewahan. kemewahannya. Tiga teknologi inovasinya ya. Teknologi ya, kita bisa bilang teknologi Airsusnya lah, elektronik Airsus. Iya. Dan ada lagi, motor ini punya 3 suspensi di bagian depan. 3 suspensi. 3 shock di bagian depan. Maksudnya gimana? Nah ini kan satu. Satu, oke. Umumnya orang bikin girder pakai suspensi di tengah ini satu. Iya. Gue di bagian bawah, gue tambahin lagi ini kanan kiri. 1, 2, 3 ya. Betul. Iya, Jadi iya, dia bisa ngeredamnya tuh lebih optimal. Ada tujuannya apa? Bukan cuma juawa doang. Ada dong. Jadi yang ini buat naik ke atas. Ketika polisi tidur, biasanya kan girder itu naik ke atas kan. Yes. Ketika masuk lubang, suspensi turun ke bawah dong. Yes. Nah yang kerja yang bagian bawah. Ketika masuk lubang dia akan ke bawah gini. Oh gitu. Terus balik lagi ke posisi idle segini. Oh. Nah ketika naik posisi tidur baru shock ini yang kerja. Sama ada bumpy-bumpy kecil dia shock bawah yang main. Ini pengeremannya pakai apa nanti? Ini kalipernya kita pakai Rebufini. Oke. Tolong jangan dicek harganya. Tolong dicek. Ini pakai Rebufini untuk kalipernya di bagian depan ada kanan kiri double. Cuman ini yang kirinya nggak dipasang. Terus Belum di bagian ya? belakang juga sama pakai Rebufini. Oke, ini ring 19. 21. Ini ringnya 26. 26. 26. Ring 26. Nanti finishingnya chrome atau kayak bronze gitu? Sejauh ini kita masih coba sesuai konsep dulu. Oke. Karena kita mau ngejar IMS dulu. Yes. Gitu di Itu cat Februari. berarti ya? Iya, itu cat finishingnya. Finishing cat. Untuk di body finishing cat, untuk di aluminium partnya kita pakai anodize. Anodized. Menarik sekali ya, gue penasaran nanti hasil jadinya. Apakah motor dengan konsep seperti ini masih reliable dengan Oh, harus. jalanan Jakarta? Kita harus buktikan. Oh iya. Gue mau buktiin nanti. Jangankan motor yang wujudnya masih motor kayak gini ya. Ini wujudnya masih motor ya. Steeringnya masih normal dilihat, suspensinya juga masih normal kelihatannya. Gue punya motor yang lebih unik lagi. Masa? Iya. Mana? Ada di sini? Ada. Ayo kita geser. Boleh. Ya. Ini apa nih? Ini pesanannya. Ini
Setidaknya diriku pernah berjuang. Ada lagu itu dong. Tahu nggak lagunya? Gua nggak tahu lagi lagunya. Malam ini hujan turun lagi ya. Pokoknya lagu-lagu galau lah pegangannya dia. Last Child, Virgon. Ini kok kecil banget? Oh iya, gue salah ngomong ya. Dia Jadi kan gede. Virgon punya anak. Oh, Virgon punya anak. Nah. Oke. Anaknya minta motor ke bapaknya. Emang anaknya umur berapa? Anaknya umur TK lah. Oke, Gitu. motor-motoran lah ya. Nah, bapaknya punya motor yang bentuknya sama persis. Jadi anaknya juga pengen bikin katanya yang sama persis kayak motor bapaknya. Baik. Kamu kebalak-balik ya? Iya, tegang lagi, tegang ya. Iya. Nah, ini gue bikinin gitu. Oke. Ini apa nih? Harley juga, bukan? Ceritanya Harley. Ceritanya. Harley. Iya, Gitu. hampir Harley. Hampir Harley. Pakai Oke. mesin V-engine, pakai 3D print. Oh, iya iya iya. Ini nanti pakai elektronik, pakai elektrikal. Jadi EV. Jadi ini EV gitu. EV. Motor EV. Nanti baterainya ada di boxnya. Oke. Sebelah sini controller, sebelah sini baterai. Lu bikin dari nol atau Iya dong. ada motor jadi? Enggak Lu dong, dari berubah? nol dong. Gue dari rangka, terus bikin body, sampai ngedesain ini semua kita. Bukan tadi ada bahan motornya apa? Nggak ada. Oh, sorry. Elektroniknya. Kita ngambil dari motor-motor listrik yang udah ada. Oh, motor listriknya Iya. jadi dikanibalin ya? Betul. Kita Oke, berdel aja biar diambil cepet elektroniknya ya. aja. Iya. Ini udah berapa lama? Hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu udah begini nih. Iya. Tadi 1 bulan udah begitu bentuk. Itu dari nol tuh. Gue udah salah ngomong nggak sih? Enggak. Iya, dari nol. Itu dari nol? Dari nol nih motornya. Nah, tadi kan gue bilang road glide kan. Iya. listriknya. Ini motornya. Dari ini, Mesinnya gue ambil. ya bikin rangka. Bikin rangka baru. Heeh. Sebulan pengerjaan. Body. Udah sampai situ. Body semua bikin baru. Pulang aja yuk. Loh, gue ada salah ngomong apa ya? Asli gue nggak tahu. Apa lagi nih? Tebak lagi. Ini kita sampai main tebak-tebakan aja. Motor apa lagi nih, Matic John? lagi, Matic lagi. Apa ya? Coba lihat mesinnya. Wow, gue sebagai anak motor tahu. X-Max. Wih, emang bener. Gua Bener anak nggak? motor, iya. Gua anak motor. Gua Susah kalau- soalnya ini sebenarnya. gua kalau Karena dibelah secara nih- tampilan, apa nih kalau dibelah ada X-Max Kalau ya? dibelah, oli samping. Oli samping. Oke. Ya, ini X-Max. Ini X-Max. X-Max. Dan yang unik dari motor ini, lo perhatiin steeringnya. Pisah ya? Kepisah. Jadi roda umumnya kan motor biasanya di sini ada Iya, shock breaker kan. shock breaker. Gitu. Ini shock breakernya ada di bawah. Shock breakernya ada di kolong. Ini ya? Iya. Daerah sini ya? Nah, suspensinya tuh ada di sini. Kok bisa sih? Harus unik dong. Tapi Harus berfungsi unik dong. nggak? Berfungsi dong. Yakin berfungsi, yakin. Mau gue undang lagi buat test ride. Ini gimana? Ini Oke. konsepnya apa nih? Ini sama, jadi ini generasi kedua dari Aerox tadi. Yang Jadi, pertama iya, tadi depan. Itu kan futuristik. Nah, ini juga sama. Gitu. Futuristic Aerox. Futuristic X-Max. Futuristic Gitu. X-Max. Oke. Jadi ini bagian atas sama bawah tuh nggak nyambung ya? Ya, jadi roda sengaja kita jual terpisah. Oke. Jadi bisa beli stangnya doang. Berarti nanti bodinya sampai mana nih? Dari mana? Ini ntar ketutup. Ini masih ketutup. develop bodinya. Oke. Gitu. Nanti nutup gini ya? Iya. Ngeblok gitu ya? Jadi mesinnya nggak kelihatan ya? Betul. Nah, ini semua kita bangun dari nol. Heeh. Gitu, dari mulai pembuatan rangkanya, bodinya, sampai mikirin sistem steeringnya. Yang susah apanya? Bikin kayak gini. Kita malah suka kalau ada yang susah. Gitu. Iya. Kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah? Iya. Ini udah berapa lama? Ini barengan sama yang itu ya. Ini sekitar 3 bulan juga nih. Ini makanya udah mau selesai. 3 bulan udah mau selesai ya? Target kita selalu 3 bulan. Dari sini. Jadi ini riding positionnya dia sport. Oke. Menarik banget ya. Tapi aman ya? Aman, gue udah tes Terpisah. jalan. Gue udah tes jalan, pengereman semua suspensi normal. Gitu. Cuman lu agak aneh aja ketika ngelihat setir belok, terus ngelihat roda tuh kayak putus gitu. Iya, karena ini nggak ikut belok. Betul, karena dia juga nggak ikut belok. Tapi ya ketika lu udah jalan, adaptasinya sama aja kayak motor-motor normal. Mungkin adaptasi sebentar Ya ya. sebentar gitu, kayak berasa aneh aja, terus udah normal aja. Ntar lu boleh tes lah. Belakangnya kita lihat dia emang dibikin panjang ke belakang Ya, gitu nah ya. karena mesin dirubah ke tengah, dipindah ke Bukan tengah. mesinnya ya? Iya, jadi penggeraknya dia pakai rantai. Oh. Transfer gear ke belakang. Oke. Ini apa ini? Ini indikator bensin. Oh, indikator bensin. Jadi gua masukin unsur klasik lah. Di tengah semuanya futuristik dan modern, ada sisi klasik ya di sini. Oke, kalau ini
motor pribadi MWM juga? Saat ini kita memang lagi gunakan motor pribadi dulu untuk ibaratnya kita berinovasi lah terhadap karya-karya sendiri dulu. Kita nunjukin semuanya dulu di karya sendiri. Jadi tujuannya biar orang lihat MWM itu bisa bikin apa aja sih gitu. Kayak gitu. Makanya ya, kita tunjukkannya di X-Max, di Limo tadi, sama ada satu lagi di Project Sharky. Nah itu project kolaborasi MWM sama One Tree. Nanti akan kita lihat abis ini ya. Tapi ini berarti konsepnya ini futuristik. Nah beberapa sentuhan futuristik juga kita tambahkan kayak kamera depan belakang gitu. Oh ada kamera. Ada kamera depan Apa belakang. bisa mundur juga di motor? Ide bagus tuh. Iya kan? Iya. Waduh. Bisa. Ide bagus. Bisa mundur motornya. Iya, gitu. Dari Atau bisa kamera- dipanggil pakai remote gitu kan? Kayak mobil gua. Aduh. Lagi Emang bisa ya? mer. Emang bisa ya mobil? Bisa dong. Gimana? Dipanggil nyamperin? Iya. Pakai supir kali itu. Enggak. Nih gimana? Bisa dong. Ada Oh iya yang sekarang ya. GPS-nya. Oh iya benar. Oke. Aku coba naik boleh sih? Boleh dong, boleh. Gimana sih rasanya naik motor? Ini jatuh nggak ya? Nggak. Nggak ya, aman ya? Kakinya nanti di mana? Kakinya nanti push stepnya ada Di di sini? sebelah situ ya. Oke. Oh. Yes. Anjir. Ngaber ini ya. naik kelas. Ngabers naik kelas. Yoi. Ngabers next level berarti bener ya. Ini boncengan nggak bisa tapi ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Motor egois. Iya. Duduk di sini, ngadepnya belakang kalau boncengan. Ciuman dong. Nyium yang lain. Iya dong. Oke, menarik sekali ya. Kita lanjut lagi. Oke. Kita lihat motor-motor yang ada di sini. Siap. Tapi ini berarti bahan dari si limo tadi. Ya? tadi. Ini Sayang road banget bike. ya. Ini jadi bangke dong. Betul. Jadi beneran yang dipakai hanya mesinnya aja. Rangkanya nggak dipakai tuh. Rangka, body bawaan semua nggak ada yang dipakai, termasuk rem semua nggak dipakai. Gila, Speedometer sayang semua banget. masih utuh. Sayang banget. Ini jual aja kali. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Iya, karena kan nomor rangka masih ada di sini. Oke. Ini juga nantinya akan kita pindahin ke sana. Jadi emang taruh aja ya. Tuh, nah kalau ini bukti. tadi yang limo, nah ini Harley Dockersy, ini yang jadi Project Sharky, kolaborasi MWM sama One Tree. Oke. Nah, motornya ada di sebelah sana. Kita lihat John. Ini dia motornya John. Wow. Nih ini ya. Kita lihat dulu. Ini dia motornya. Ya. Project Sharky. Project Sharky. Kenapa Sharky? Itu Om Benny sendiri yang ngasih nama. Sharky. Sharky. Sharky tulisannya gimana? Hiu. Oh, Hiu. shark. Oke. Oke. Kalau kata Om Benny sih, secara siluet bentuknya tuh kayak ikan hiu. Kayak ikan hiu. Nggak tahu sih imajinasi dia sih. Gue sih ngikutin aja. Oh ini ya muka depannya ya. Iya. Soalnya kalau nggak dibilang ini hiu, takutnya nanti orang kira ini lele. Nah, bener. Iya kan? Ya, makanya udah langsung kasih nama aja, Sharky. Sharky, oke. Ini Sharky basicnya si motor tadi. Betul. Basicnya Harley Davidson Rockersy. Rockersy, Mesin oke. 1600 cc, mesin V-engine, motor cruiser, tapi tampangnya ini karena ada sentuhan One Tree di sini, Yes. makanya motor ini lebih sporty. Yang sentuhan One Tree itu mana aja? Desain juga detail, beberapa detail Om Benny sendiri yang nambahin. Oke. Terus aksesoris kayak Brembo, ya kita tahu lah One Tree kan banyak. Iya. Brembo, terus Akosato, disnya juga Brembo. Terus Ini barang-barangnya One Tree semua ya? barang-barang One Tree lah yang Iya, dipakai iya. di sini. Gitu. Oke. Ada ini juga dashcam CJ itu dari One Tree juga. Menarik. Kenapa tiba-tiba lu collab sama One Tree gitu? Ini dia. Jadi selama ini itu orang terlalu memberi gap antara bengkel custom sama bengkel spare part atau aksesoris gitu. Kita coba ayo gabung karena kita Iya. sama-sama pecinta otomotif nih iya. gitu, pecinta motor gitu. Makanya dari kolaborasi ini yang menghasilkan sebuah karya gitu, perpaduan antara gua MWM sebagai custom dan sentuhan One Tree sebagai yaitu aksesoris-aksesoris Aftermarket sama ya? aftermarket sama desain sportinya lah. Menarik sih ini. Yang paling khas dari motor Rockersy itu adalah jok belakangnya yang bisa dilipat. Oke. Gitu yang jadi ciri khas. Makanya fitur itu juga tetap kita gunakan di sini. Makanya motor ini nggak egois. Ini sebenarnya otomatis nanti ada tombolnya. Dia ketika dipencet tombolnya, si jok ini akan kebuka. Naik. Ya, Terus ininya keluar. ini keluar. Betul. Oke. Cuman ini elektroniknya belum dipasang. Jadi motor ini nggak egois. Kalau tadi kan bicara limo, Egois. egois. X-Max egois. Egois. Nah, ini solusinya. Ini nggak egois. Nanti lu sama Benny boncengan gitu kan? Nggak sama Benny sih, nggak ke situ sih. Kalau dibilang MWM berarti apa tuh kira-kira? MWM? Yang MWM banget. Oke, saat ini gue lagi fokus ke efisiensi waktu. Jadi gue pengen coba bikin motor itu cepet. Makanya dari tadi gue bilang 3 bulan gitu. Karena gini, gue pengen ngobatin, ini maaf ya gitu ya,
Karena gue juga adalah dulunya seorang klien yang merasa ketika gue ngasih project ke bengkel custom itu lama entah karena gue nggak sabar gitu, tapi gue merasa lama. Bahkan ada bengkel custom yang bikin motor sampai tahunan. Emang lu paling lama berapa lama sih? MWM sendiri? Enggak, lu dulu. Dulu gue lama, gue setahun lebih, mau 2 tahun, setahun. Elah gitu aja bilang lama, Bro. John. Lama, karena gini, kenapa gue bilang lama? Biasanya kita ketika mau ngebangun motor custom, excitednya tuh pasti di bulan pertama, bulan kedua. Yes. Sisanya kita kayak, moodnya udah hilang, happeningnya juga udah kelewat gitu Iya, loh. modelnya Model berubah kan cepet ya. Iya, model kan berubah cepet banget gitu. Eranya tuh berubah gitu. Nah, jangan sampai ketinggalan gitu. Berarti lu start si MWM ini berdasarkan kasarnya sakit hati juga lah ya? Dulunya ya gitu. Orang-orang sakit hati, orang sakit hati, Kalau John. kata bapak gua kan dulu ya almarhum, lu kalau mau dapat hasil yang sesuai ya kerjain sendiri gitu, jangan jual orang lain. Ya udah gitu, akhirnya gua belajar pelan-pelan gitu kan. Berarti lu efisien waktu kalau di MWM? Efisien waktu. Jadi kita ngembangin beberapa, kita bilangnya teknik kerja atau sistem. Yes. Gitu, supaya bisa mempercepat proses Workflow-nya ya? pekerjaan. Iya, dari mulai tadi proses mock-up 3D print. Nah, tadi belum gue sampein ya. Iya. Jadi sebelum ke body aluminium, itu awalnya itu dari mulai gambar blueprint tadi, setelah itu di print dulu menggunakan 3D print. Oke. Bentuk skala 1:1. Nah, setelah jadi bodinya 3D print, baru kita convert ke aluminium. Ini contohnya nih. Ini buat apa ini? Nah, ini contoh mock-up 3D 3D print. print. Oke, ini contoh buat apa? mock-up-nya. Ini buat wheel dope-nya. Karena Oh. nanti finishing akhirnya, velgnya itu akan menggunakan wheel dope kayak gini. Oke. Supaya Tutup ya? lebih ngisi. Gitu. Iya. Oh, jadi di 3D print dulu, Ya. baru nanti dibikin pakai apa tergantung Kalau ini pemakaiannya. iya, jadi dari 3D print baru nanti convert ke material yang kita inginkan Iya, sesuai bahannya. kebutuhan. Kayak misalnya body ini mau pakai aluminium ya convert ke aluminium. Ada yang tadi kan kita convertnya ke karbon Iya. gitu atau ke fiber Tergantung gitu. ya? Tergantung kebutuhan. Yang jelas kita sendiri nguasain metal shaving, terus tadi karbon sama fiber gitu. Kita nguasain itu. Oh, iya. Ini gambar 3D print Rancangannya untuk motor ini? blueprintnya, iya. Oke, kita lihat Ini ya. blueprintnya. Oke, kita akan lihat dulu nih Kalau minta filenya gue ada, nanti bisa gue kasih. atas bawah gitu ya. Ya. Ini tampak samping lah ya, Samping. biar kelihatan jelas. Jadi biasanya yang paling kita perhatikan itu adalah wheelbase-nya dulu. As roda belakang ketemu as roda depan gitu. Itu dulu. Wheelbase ya, wheelbase. Iya. Apa nih? Enggak, gue lagi lihat wheelbase-nya sama nggak nih? Oke. Udah ketemu tuh tadi. Oke. Ketemu. Gitu. Terus yang kedua dimensinya. dimensinya. Lebar motor gitu kan. Oh, ini ada Body. ukurannya semua ya? Ada. Kalau di blueprint ini ada. Kalau ini kan gambar ya. Jadi yang tadi gue bilang, gambar itu akan berubah nih. Tergantung saat ini divisi mana yang lagi mengerjakan gitu. Warnanya beda tapi. Warna beda karena ada penyesuaian di beberapa. Kayak misalnya di sini nggak ada ungunya. Karena ini yang pakai nantinya cutbre yang Oke. identik dengan Anak pala lo ya? ungu ya. Iya. Makanya Kenapa ada ungu ya? beberapa. Karena dulunya palanya ungu. Oh, palanya ungu. Iya. Oh. Kalau yang tahu Instagram cutbre, nah, palanya ungu. Palanya ungu. Kayak tiba-tiba motor ini ada ungu-ungunya. Ungu campur biru Gitu. ya. Sama ada beberapa juga kayak knalpot juga kita lakukan. Unguin. Ubahan kalau di sini kan knalpotnya masih biasa. Oh iya benar. Ini udah kita rubah gitu. Sama ini kita pasangin juga fitur tadi tuh kayak Airsus, Iya, RHD, iya linearnya. Jadi motor ini bisa ditinggiin, bisa dipendekin. Oke. Menarik sekali, menarik ya. Nah yang lucu lagi suspensinya ini kita taruh di sini. Oh. Tengah. Namanya suspensi apa nih kalau di tengah begitu tuh? Kalau gue sih bilangnya cantilever aja gitu, cantilever atau proling orang biasa Rolling. bilangnya. Lebar bannya berapa nih? Ini belakang 240. 240. Ini Iya. ini lampu rem. Lampu remnya ada 2. Di sini ini lampu rem, lampu sen di sini. Di sini juga ada lampu rem, lampu sen. gitu kan? Nanti kalau motornya udah hidup, gue infoin deh biar lu juga bisa test ride. Kalau mau dinaikin juga bisa, lu bisa nyobain tapi stangnya kayaknya belum dikencengin. Oke. Cuman ini sih aman aja kalau mau dinaikin. Aman aja ya. Nanti aja kita naikin. Soalnya gue lagi encok ya, John. Iya. Iya. Iya, ini kunciannya belum dipasang. Oh, belum pasang kunci. Sama di panel tengah sini. Nah, ini yang menarik dari part 3D print. Apa tuh? Gitu, yaitu apa namanya? Lupa lagi gua. Presisi. Presisinya. Gitu. Yang menarik dari 3D print itu adalah presisi. Bisa dilihat bentuknya, detailnya. Oh iya ya. Nggak ngarang-ngarang gitu ya? Nggak ngarang-ngarang. Karena pakai komputer Pakai ya? komputer. Jadi di print gitu. Error ininya lebih kecil ya? Betul, Kemungkinan simetris errornya ya? kanan kiri gitu. Dan ini speedometernya kecil, tapi fiturnya lengkap karena ini dari brand Jerman, Moto Gadget. Ini dipasang sama One Tree gitu. Ya One punya barang Ya, kan? One Tree punya ya, barang. lo tahu you know sendiri lah. kan One Tree kayak gimana kan Nah, di orangnya. sini ada tombol-tombol. Ini
untuk airsusnya, ini buat ninggiin, ini buat mendekin, ini buat kipas, ini buat lampu. Wih, nanti di bawasan Mori sama Benny dong. Wah iya, Iya. biar masuk fotografer Sensi. ya. Yoi. Masuk sensi. Wah. Ini kan 1650 cc. Lu paling cepet ngerjain motor bisa berapa lama? Gua sih nggak mau sesumbar. Iya. Karena gini, Pengalaman. pertama tergantung konsep udah pasti. Iya. Tapi kalau ngomongin konsep yang seperti ini biasanya 3 bulan, rata-rata 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Pokoknya 2 project ini nih kita udah berhasil 3 bulan. Oke. X-Max sama Udah terbukti lah ya. si Sharky ini, iya. Iya. Gitu. Kalau lebih cepat lagi sih kayaknya berat ya gitu. Berat ya. Kecuali kalau konsepnya ringan ya gitu. Kalau modifikasinya ringan. Ringan tuh segimana ringan? Kita pisahin dulu nih antara modifikasi sama custom. Karena kalau kita bicara custom, definisi custom menurut MWM itu adalah ketika ubahannya itu sampai ke ganti rangka. Ganti rangka. Iya, itu adalah custom. Full ganti rangka. Full ganti rangka. Kalau custom rangka itu udah modifikasi. masih modifikasi. Masuknya modifikasi. Misalnya hanya penambahan rangka bagian belakang, ngerubah ganti tangki, itu masuknya ranahnya modifikasi. Modifikasi. Menurut MWM ya gitu. Itu cepat. Itu bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Gitu. Oke. Ini bengkelnya proper loh. Gua ngeliat ini ibaratnya dari depan sampai belakang ini. Gue berasa kayak lagi zaman Pimp My Ride, Wis. tapi versi motor. Iya. Iya enggak? Style dia kan hip hop juga cuy. Hip hop Sunda begini kan. Orang Sunda kebetulan ya. Orang Hip hop Sunda. Orang Sunda. Asik hip hop banget kan. Apalagi motornya Cikanos. kayak begitu kan, Cikanos, limo. Kayaknya cocok ya. Iya. Lu belum ada bikin lowrider gitu? Menarik banget gitu lowrider. Gue lagi Itu- pengen lowrider. Lowrider itu 2012 ya. Zaman dulu tuh Iya, 2010, 2010, 2012 itu iya. hype banget. Hype banget. Feeling gue tahun ini lowrider ya menurut keyakinan saya konsep lowrider Oke. di modifikasi motor akan naik di tahun ini. Menurut keyakinan saya. Menarik. Menarik ya. Bisa bikin Akankah- berapa lama lowrider? 3 bulan. 3 bulan dong. 3 bulan. Tuh. Cuman ada syaratnya. Apa? Jangan biasa. Jangan biasa aja. Karena Jangan biasa MWM gitu. ini tempatnya lu bisa ngewujudin semua imajinasi lu. Iya. Jadi jangan yang biasa. Kalau dulu kan kita bicara lowrider cuman mesin dimundurin, kasih ban gede, udah. Iya. Gue tuh suka berinovasi. Inovasi ya. Ya, lu boleh tambahin apapun itu. Selama itu realistis ya. Realistis. Jangan sampai tiba-tiba Jepang udah bisa bikin motor terbang terus gua dituntut bikin motor terbang juga. Atau bisa bikin motor yang bisa jalan sendiri, yang nggak Bisa. jatuh gitu. Masih bisa dong. Bisa ya? Masih bisa dong. Itu kan cuman giroskopik aja. aman. Giroskop aman. Oke, Royal People ya. Jadi begitulah kurang lebih. Menarik sekali tempatnya. Konsepnya bengkel bersih nih jatuhnya ya. Bengkel bersih. Luasnya berapa sih nih? Luasnya 640-an lah. 640 Iya, meter jadi persegi. Di sini tadi kan warehouse-nya, workshop-nya di belakang sono. Ini buat apa? Oh, ini ruang konten. Ini ruang detailing juga. Setelah udah lulus QC, uji tes jalan, tes pengereman segala macem, nanti di detailing di sini. Oke. Catnya dikinclongin lagi. Pintu ini office. masuk ke atas ada office. Oke. Oh, ini Belak- ada lantai 2 lagi. Masih lantai 2 lagi. Di balik sini masih 2 lantai lagi. Proper ya. Terus di sono ada ruang chat sama Oh, ruang chat fiber. Cuman masih berantakan. Kerja Jadi, konten juga enak begini. di sini 2 lantai itu di bagian belakang sama di bagian depan. Bagian depan. Jadi yang tadi kita pertama kali datang di ruang tunggu itu di atasnya masih ada kafe. Oke, Naik nanti lagi kita ke akan atas. coba ke atas sambil lihat-lihat. Ya. Kita aus juga kebetulan sambil kita ke depan aja kali ya. Jadi beginilah Royal People ya. Kita udah datengin ini Hidden Gem, Hidden Gem ya. Hidden Gem ya. Hidden Gem Garage, custom ya buat Royal People yang mau custom agak-agak aneh, unik dan Ya. beda. Lu bisa kesini tuh alat-alatnya udah lengkap semua. Ini banyak motor juga. Ini digantung-gantung. Wah ya, ini mobil-mobil balap kereta peti sabun. Nggak pakai mesin ya? Nggak pakai mesin. Jadi kita support acara kereta peti sabun di Bandung waktu itu. Lu kok nggak support gue sih? Bisa, bisa kita bicarakan. Dia nggak support gue nih. Pas itu kan udah banyak yang support. Aduh. Kalau itu udah kesini naik motor dong saya. Nah, ayolah. Oke. Nanti kita tungguin aja kira-kira mau ngapain. Boleh komen dulu John ya. Iya. Kasih ide-ide menarik. Kita ke atas boleh ya? Ayo. Nah ini sejarah-sejarah MWM Oke. dari awal. Nih dari zaman gue masih kayak gini tuh. Anjir, kurus ya. Iya. Nah, ini Berarti lu bengkel start kedua. dari garasi? Iya dari depan rumah malah. Mana rumah nih, lu? Ini depan rumah.
Nah ini logo pertama kali gue bikin. Oke. Ini depan rumah. Oh, depan rumah. Oh, Nih. motor apa tuh? Ini dulu Minerva Migeli lah, zaman Oke. masih main Minerva. Dari depan rumah, habis itu ke ruko. Nah, ini ruko kecil. Ruko kecil berantakan kayak gini, numpuk-numpukan. Nah, ini bengkel ngebangun kita yang pertama. Oke. Kita ngebangun, nah ini bengkel. Daerah mana nih? Ini daerah Joglo. Joglo juga ya, barat terus masih ya. Barat terus lah. Terus? Nah, dulu kan masuk-masuk. Dulu zamannya motor plus, auto train gitu-gitu kan tuh. Iya. Masuk terus. Oke. Cuman ya nggak main Instagram nih. Belum sosmed belum ya? Ini masih bengkel lama. Ya, ini masih bengkel lama. Yang di sini udah berapa lama? Ini udah masuk tahun kedua ini. Oh, udah tahun kedua. Ya. Anjir, gue kurang gaul berarti. Sorry. Kitanya yang emang nggak terkenal. sorry. Oh, sini John. Menarik ya. Ah, anjir, kafenya asik cuy. Kayak kafe beneran. Seperti Gua kira. yang tadi gua bilang, jadi gua bikin tempat yang nyaman buat nunggu lah. Ini customer free, mau ngapain aja? Free. Minum, makan aman. Minum makan aman. Anjay, asik ya di servis begini ya. Tuh. Nah, buat yang suka musik, di sini juga ada alat musik lengkap. Ada panggung Yang gitu. mau nunggu sambil kerja, di sini ada ruang VIP buat ruang meeting juga bisa. Ada juga? Ada. Oh iya. Nunggu sambil kerja, kita siapin juga layar. Bisa meeting di sini beneran. Apa kita bikin meeting di sini? Jauh banget di sini ya. Terus kalau mau ngapa-ngapain, ini juga bisa ditutup. Mau ngapa-ngapain tuh gimana tuh maksudnya? Lalu Ya, meeting. kuat nggak nih? Kuat. Maksudnya pengen Iya. joget TikTok di atas Nah. sini kan? Ya, Gitu. tergantung orang yang berasumsi lah. Yang kurang sofa panjang di sini. Bisa. Oke, ya menarik sekali Royal People ya nanti. Oke, kalau begitu Royal People ini daerah Kresek ya. Daerah Kresek tanpa kantong. Lo boleh Tanpa cek kantong. Instagramnya juga. Pengen tanya-tanya berapa sih budget custom di sini? Start dari berapa? 5 juta lu bisa nggak? Custom ya. Modif kali itu ya? Modif. Modif. 5 juta bisa modif. Custom tuh start berapa sih biasanya? Aduh, sensitif kalau ngomongin Sensitif harga. ya kurang lebih. Iya. Siapa tahu mereka bisa nabung dulu gitu. Iya, ya pokoknya datang aja langsung ke Custom, Jalan Raya Kresek nomor 333. Oke. Gitu. Tanya sendiri ya. Tanya sendiri langsung sini. Kita sangat welcome, kita terbuka. Jadi Yes. siapapun yang mau datang silahkan merapat. Sayangnya saya baru kenal dia sekarang, enggak 4 tahun lalu gitu ya. Ada apa ya di 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun lalu Oh, maksudnya. udah lah, jadi inilah. Jadi Siapa jangan tahu. lupa follow juga Instagram Custom biar update terus karya-karya terbaru kita. Instagramnya di mwm.custom. Oke. Terima kasih John. Ya, sudah menonton. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini ke teman-teman lo. Follow Instagram MWM juga. Nanti next kita mau konten apa, mau bikin apa, lu boleh komen dan boleh DM. Gua akan dengerin ya. Terima kasih Om. Thank you banget. God bless ya. Sukses terus buat MWM. Sukses juga buat Roy Ricardo. Thank you juga udah datang ke Custom. Semoga semakin menyala. Gerak. Roy Ricardo signing out. Maaf signing out. Gerak.